Oke, kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat tentang atraksi interpersonal. Apa itu atraksi interpersonal? Dari kata atraksi, attraction, gitu ya. Maka atraksi interpersonal itu artinya kesukaan kita pada orang lain, sikap positif kita pada orang lain, daya tarik seseorang, itu atraksi gitu. Jadi kenapa ini kita perlu pelajari dalam komunikasi interpersonal? Dengan kita mengetahui apa sih yang membuat orang tertarik pada orang lain, gitu ya. Apa sih yang membuat seseorang tertarik pada apa yang dikomunikasikan orang lain? Tentu kita jadi bisa mengatur kita harus berkomunikasi seperti apa untuk membuat orang lain jadi, pertama-tama tentu mau mendengarkan kita deh, kemudian mengikuti apa yang kita katakan gitu. Jadi kali ini kita akan ngomong soal ini, manusia itu sebenarnya tertarik pada apa sih, intinya begitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama ada faktor personal. Di dalam faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal adalah yang pertama kesamaan. Kesamaan tuh bisa macam-macam. Kesamaan asal daerah misalnya. Anda ketemu teman di kampus, sebelumnya belum kenal dan ternyata kemudian Anda tahu bahwa dia asalnya satu daerah dengan Anda, bisa jadi itu akan membuat Anda jauh lebih gampang untuk tertarik pada teman itu dibanding orang lain yang baru kenal juga tapi ternyata berasal dari daerah yang tidak Anda kenal bahkan gitu. Jadi kesamaan. Selain kesamaan wilayah demografis, juga misalnya kesamaan pandangan politik, kesamaan keyakinan, kesamaan agama, kesamaan tingkat sosial, tingkat ekonomi, itu juga bisa membuat orang dengan mudah tertarik kepada orang lain gitu. Jadi intinya kita manusia itu cenderung mudah tertarik pada orang lain yang punya kesamaan dengan kita. Itu faktor personal. Faktor yang kedua adalah tekanan emosional. Ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa ketika orang berada dalam tekanan emosional yang sama, stres gitu ya, misalnya bareng-bareng, maka dalam kelompok itu yang mengalami tekanan emosional bersama tadi akan punya kecenderungan untuk membuat ikatan di antara mereka lebih kuat gitu. Solidaritasnya jadi lebih kuat ketika orang bersama-sama berada dalam tekanan emosional yang sama gitu. Anda misalnya bersama teman-teman Anda pernah mengalami apalah, Anda lagi jalan-jalan sama teman-teman Anda ke mana, ke puncak gitu ya, pas di tengah tempat yang sepi, gelap, mobilnya mogok gitu. Anda misalnya bertiga gitu, jadi kemudian bertiga itu mengusahakan segala cara untuk ngapain gitu biar mobilnya bisa jalan lagi, cari bantuan apa, jadi Anda mengusahakan bersama-sama gitu. Itu kan pasti stres gitu ya, tengah malam misalnya gelap di tengah tempat yang nggak ngerti di mana. Nah, tekanan emosional itu akan membuat Anda bertiga, teman-teman Anda tadi, justru semakin solid gitu. Karena apa? Karena ada atraksi. Orang semakin suka, ada daya tarik dengan orang lain ketika mengalami tekanan emosional ini bersama-sama. Berikutnya adalah harga diri yang rendah. Jadi ternyata semakin rendah harga diri seseorang, orang akan jauh lebih mudah tertarik pada orang lain gitu. Jadi ketika misalnya orang merasa, jadi pernah ada penelitian gitu ya, orang-orang mahasiswa gitu sengaja sekelompok ini diangkat harga dirinya, kamu pinter banget, kamu cantik, kamu apa, sementara ada kelompok lain yang dibuat harga dirinya rendah gitu. Ternyata kamu gak terlalu pintar ya. Setelah dibuat harga dirinya tinggi dan rendah tadi, kemudian dua kelompok itu dites bersama gitu ya, dihadapkan pada misalnya ketemu orang baru,
diajak ngobrol dan sebagainya. Nah, ternyata terbukti bahwa kelompok orang yang dengan harga diri rendah itu cenderung lebih mudah suka, tertarik gitu ya, ini atraksi, tertarik kepada orang lain ketika harga dirinya rendah. Kemudian isolasi sosial. Orang-orang yang terisolasi, misalnya berada di tempat terpencil atau berada di penjara yang jarang ketemu orang dan sebagainya, ketika pertama kali ketemu orang baru gitu, ternyata punya kecenderungan juga untuk mudah suka, mudah tertarik kepada orang lain gitu. Nah, itu yang faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Ada faktor lain yang disebut sebagai faktor situasional. Faktor situasional ini berarti faktornya ada di luar diri kita. Kalau ini ada di dalam diri kita, kalau ini di luar. Apa misalnya daya tarik fisik. Jadi ternyata gitu ya, orang-orang yang punya daya tarik fisik, yang cantik, kulitnya putih gitu, ganteng, itu ternyata lebih mudah disukai oleh orang lain, lebih mudah menimbulkan atraksi interpersonal. Jadi itu makanya mungkin alasan sehingga para SPG gitu ya, sales promotion girl atau sales promotion boy itu yang cakep-cakep gitu, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Kenapa? Dalam rangka untuk ini, menarik, membuat orang tertarik, karena ternyata sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa daya tarik fisik itu membuat orang lain mudah tertarik. Kemudian ada reward atau ganjaran atau hadiah. Apa ini maksudnya? Orang-orang yang membuat kita merasa dapat hadiah gitu ya. Hadiah itu bisa macam-macam, gak harus berupa benda, bisa berupa pujian, berupa harga diri yang meningkat. Itu ternyata lebih juga mudah membuat orang suka. Jadi misalnya kita memberi memberi pujian kepada orang lain kan jadi merasa dapat hadiah kan, hadiahnya berupa pujian. Nah, kita akan lebih gampang disukai orang ketika orang itu merasa dapat sesuatu yang positif dari kita gitu. Jadi ini reward atau hadiah. Kemudian familiarity itu familiar, kenal, akrab gitu. Jadi orang-orang yang sering kita lihat yang familiar itu misalnya artis gitu kan, kita sering lihat gitu ya di TV lah, di acara-acara apa. Nah, itu jadinya familiar, jadi kita kenal gitu. Nah, itu ternyata juga lebih mudah menimbulkan atraksi, ketertarikan. Kemudian ada yang namanya proximity itu kedekatan. Jadi ada kecenderungan kita lebih gampang tertarik, menyukai orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga gitu ya, rumahnya deketan, atau teman yang di kelas duduknya dekat sama kita. Nah, itu proximity itu membuat mudah tertarik. Jadi ini jarak, proximity itu soal jarak. Lalu ada kemampuan. Orang-orang yang kita anggap punya kemampuan lebih dari kita, lebih pintar, lebih berprestasi, olahraga misalnya, atau jago bikin web sementara kita nggak bisa. Nah, orang-orang yang punya kemampuan lebih itu juga ternyata punya kecenderungan untuk lebih mudah membuat orang lain tertarik, menimbulkan atraksi interpersonal. Nah, seperti di awal tadi, jadi apa gunanya kita tahu ini? Jelas, ketika kita sampai pada proses komunikasi interpersonal, ketertarikan ini akan jadi kunci gitu, penting untuk membuat komunikasi kita tersampaikan secara efektif. Kalau kita ngomong aja udah gak bikin orang tertarik, udah pasti yang kita omongin gak didengerin. Tapi ketika sudah berhasil menimbulkan ini, atraksi, maka proses selanjutnya mungkin akan jadi lebih mudah gitu. Jadi dengan begini Anda tahu apa aja sih yang membuat orang tertarik gitu pada proses komunikasi. Bahwa ternyata atraksi ini akan berpengaruh juga kepada efektivitas komunikasi gitu. Bahwa orang akan lebih bisa nangkep kan, kalau ketika sudah suka dulu, maka komunikasinya akan ditangkap
lebih mudah, lebih efektif gitu ketika orang punya unsur ketertarikan tadi. Gitu kira-kira, semoga berguna. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.